Kopi Sanangan. Jadi kemarin Tauke KK 4x4 ada request saya buat satu video pasal masalah tayar besar. Ada banyak customer yang pergi kedai dia yang pasang tayar besar, ada masalah sangkut, pergi tempat dia untuk minta tolong lift up yang tinggi-tinggi lah supaya boleh clear itu tayar besar. Jadi masalahnya bila kita lift up yang sudah lebih limit 2 inci itu, memang kita punya comfort sudah menurun lah. Dia tidak akan sama performance suspension dia dengan kereta yang lift up normal 2 inci. Sama ada lift up 1 inci, 1 inci setengah atau 2 inci. Bila kita lebih daripada 2 inci, contohnya 2.5 inci, 3 inci, 4 inci, memang comfort kacau. Tidak kisahlah kita guna absorber atau spring yang macam mana mahal punya sekalipun, memang besar mana budget kita pun, memang kita tidak boleh lawan hukum fizik. So, Tauke ini bila ada terjumpa customer yang datang balik ataupun customer yang bagi feedback lepas diorang sudah pasang barang-barang Tauke ini pun diorang macam belum dapat performance suspension yang diorang puas hati. So Tauke explain lah, bila kamu sudah lift up begitu tinggi gara-gara tayar besar itu kamu mau bagi clearance, memang kamu tidak boleh expect yang comfort level kamu tuh akan sama dengan kereta orang lain yang cuma lift up 2 inci saja. So pasal tayar dan rim ini, especially tayar ini, saya sudah buat 2 video di YouTube. Salah satu video itu pun saya ada share di Facebook. So dalam video ini saya rasa tidak perlu saya ulang balik apa yang saya pernah share. Cukuplah kita buat ulang kaji sedikit saja. Jadi bila kita ubah tayar besar, pertama yang kita ubah itu ialah unsprung mass, berat yang tidak disupport oleh suspension. Lepas itu bila kita ubah tayar besar, kita mau pasang di kereta kita, kebanyakan kita tidak akan pasang tayar besar itu di atas, di dalam rim standard kita yang asal itu. Kita pasti akan ubah rim itu juga, kita akan ganti rim itu mungkin kepada rim yang lebih lebar ataupun diameternya lebih besar. Soal diameter rim itu tidak kisahlah dia 16, 17, 18 itu bukan isu utama, walaupun itu ada peranannya juga, tapi isu dia di sini ialah berapa lebar dia tuh, 9 JJ, 10 JJ, dan paling besar masalah dia tuh ialah berapa offset dia tuh. Ada orang suka bermula dengan 0, kasih ngam-ngam sama lebar dengan badan kereta, ada yang suka negatif 10, 20, 30, 40, makin keluar supaya nampak lagi ganas, nampak lebih tough. Jadi itu pun menimbulkan masalah juga. So kita sudah sebut pasal apa nih? Unsprung mass. Yang kedua yang kita mau sebut itulah bila kita ubah rim itu, dia akan ada masalah lain yang dipanggil level effect. Dan oleh karena kita mau bagi clearance kepada tayar besar itu, kita kena lift lebih tinggi. Kalau kita tidak tahu yang kita boleh main potong saja mana yang sangkut itu, kita tidak sanggup potong, kita mau lift up lebih tinggi, kita paksa lift up, kita akan menghasilkan masalah center of gravity kita yang lebih tinggi. So itulah saya cakap tadi, biar besar mana budget kamu pun untuk upgrade kamu punya suspension, gara-gara kamu mau main tayar besar, kita tetap tidak boleh lawan hukum fizik. So untuk kita ulang kaji balik pasal unsprung mass, level effect, center of gravity, kita boleh gunakan tukul ini untuk buat kita punya penerangan. Kalau kita ambil tukul ini contohnya, dengan berat tukul ini 1500 gram atau 1.5 kg. Kita tukul, kita memang boleh buat kerja. Contohnya kita tukul dinding, kita mau pecahkan dinding. Oke?
Kalau kita mau tambahkan kekuatan ataupun kita mau lagi memudahkan kerja kita, apa kita buat? Apa kita boleh buat? Kita boleh tukar kepala tukul yang lebih besar dan lebih berat. So, contohnya 2 kg. So, mungkin lagi senang kerja kita. Atau kita just kekalkan size ini, kita ubah saja cara pegang kita tuh pergi sini, dengan kekuatan yang sama, kita dapat tukul lebih kuat, ataupun dengan kekuatan yang lebih rendah, kita masih boleh tukul dengan kuat. Oke? Sekarang, kita bayangkan ini ialah tayar. Ini ialah kamu punya Excel. Ini ialah tayar. Jadi dalam keadaan normal, tayar kita, dia ada pergerakan atas, pergerakan bawah. Bila kita pusing steering, dia boleh begini, dia boleh begini. Oke? Atas, bawah, begini, begini. Bila kita ubah ke tayar yang lebih besar, umpama kita ubah size kepala tukul ini kepada yang lebih berat. So, itu ialah unsprung mass, berat yang tidak disupport oleh suspension. Oke? Dan macam yang saya cakap tadi, bila kita tukar tayar besar, kita pun mau ganti rim. So, sekali lagi, unsprung mass, berat yang tidak disupport oleh suspension itu bertambah berat. Sebab kita punya rim sekarang lebih lebar, lebih berat. Lepas itu, offset rim itu lagi. Kita ubah, mau bagi dia makin keluar. So, sekarang dia jadi macam begini sudah. So, setiap kali ada bumping, dia tidak perlu pun, kereta kamu tidak perlu pun langgar lubang yang dalam. Cukuplah sedikit punya pergerakan, sedikit punya bumping, gravel, kamu akan sangat terasa itu kesan bumping itu. Hanya karena mengubah tayar yang besar dan rim yang lebih keluar itu. Oke? Dan mula-mula dia macam begini kan? Sekarang kita cakap pasal turning radius. Begini. Mula-mula begini. Tapi oleh karena kamu modify, sekarang dia begini. So, terjadilah masalah sangkut. Sebab turning radius dia lebih besar sudah. So, apa yang kita buat? Kita akan lift up lebih tinggi untuk bagi clearance. So, kita menghasilkan masalah ketiga lagi. Kalau kita center of gravity, senang saja kita mau explain. Sebab kereta kita sudah makin tinggi, kita punya center of gravity pun sudah makin tinggi lah. So, kita punya body roll makin terasa. Macam mana kita mau understand body roll? Tukul ini, kalau kita pegang macam begini, sambil kita berjalan, kita rasa macam dia goyang-goyang sudah. Tapi kalau dia dalam kedudukan begini, sambil lebih rendah, center of gravity lebih rendah, dia lebih stabil lah. Begitu saja, sudah cukup. Jadi, hanya menggunakan ini saja kita boleh explain unsprung mass, level effect, turning radius, dan center of gravity. So, itulah dia cara yang paling simple untuk kita explain. Kenapa lepas kita sudah ubah tayar besar, kita ubah lagi rim, lepas itu rim itu lagi lebar, offsetnya pun yang keluar, kita lift up lagi tinggi, kita labur duit yang banyak macam mana di suspension upgrade sekalipun, kita tidak akan dapat comfort yang kita puas hati. So, kita tidak dapat lawan hukum fisik. Itulah penerangan yang paling simple.